Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kita sedang memantau rencana atau detik-detik ini pengumuman vonis untuk terdakwa Heri Wirawan, saudara. Terdakwa kasus pemerkosaan belasan santri di Bandung, Jawa Barat. Tadi kita juga sedang berbincang dengan Asep Iwan Iriawan. Kang Asep ini adalah pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kang Asep, saya akan memantau dulu akan memberikan informasi terkini kepada Anda dari jurnalis Kompas TV di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ada Fida Alatas di sana. Fida, perkembangan terkini seperti apa? Kalau dilihat dari visual ini sudah mulai memasuki ruangan ya beberapa petugas dan juga jaksa tadi ya. Periode masih belum dimulai, sidang vonis hari ini sejumlah elemen persidangan ini sudah hadir, ada kemudian beberapa anggota jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim tersangka juga sudah didatangkan kemudian ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Namun memang informasi yang kami dapatkan ini masih menunggu hadirnya Kepala Kejaksaan Negeri Provinsi Jawa Barat. Tadi sejumlah elemen ini juga sudah hadir untuk memantau jalannya sidang vonis Heri Wirawan hari ini. Salah satunya adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bima Sena. Beliau ini adalah Dewan Pembina Komisi Perlindungan Anak yang menjadi salah satu yang kemudian memantau jalannya persidangan vonis Heri Wirawan hari ini. Pak Bima, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Pagi, alhamdulillah. Baik. Hari ini vonis dari Heri Wirawan. Dari tuntutan jaksa penuntut umum kemarin, Bapak mengucapkan apresiasinya begitu ya terhadap kemudian langkah JPU yang dinilai berani. Harapannya di sidang ini seperti apa? Ya, kami berharap di sidang hari ini 15 Februari menjadi sejarah ya. Penegakan hukum diberikan untuk para korban-korban kejahatan. Mudah-mudahan majelis hakim memberikan vonis sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dari Komisi Perlindungan Anak melihat dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman mati dan juga kebiri, apakah ini bisa dilihat sudah adil begitu? Ya, bagi kami tuntutan seberat apapun termasuk tuntutan mati itu tidak bisa mengembalikan penderitaan para korban. Termasuk hukuman mati ya, itu tidak bisa memberikan mengembalikan penderitaan para korban. Tapi kita berharap tuntutan mati ini bisa menjadi trigger ya penegakan hukum di seluruh Indonesia ya untuk kejahatan terhadap anak apapun itu bentuknya. Ini menarik, hukuman seberat apapun tidak bisa kemudian mengembalikan penderitaan yang sudah dialami korban. Tapi kalau dilihat sebetulnya fenomena di masyarakat ini ada juga yang pro dan juga kontra terhadap hukuman atau vonis dari Heri Wirawan ini. Melihat kemudian yang kontra dengan tuntutan jaksa penuntut umum ini, seperti apa Pak? Ya, hukuman mati diatur dalam undang-undang ya. Jadi sekalipun ya banyak yang kontra, ketika undang-undang masih mengatur itu, justru kita implementasikan produk-produk hukum yang ada di Indonesia ya. Jadi kita kembalikan pada yang kontra, bagaimana kalau misalnya bagian dari keluarga mereka ya menjadi korban, pasti mereka akan berteriak terdepan hukum pelaku-pelaku kejahatan itu, hukum mati ya gitu. Jadi kita harus mendukung karena produk ini masih ada di dalam aturan kita, masih ada dalam undang-undang. Jika ada yang kontra, silakan lakukan judicial review ya, ada medianya untuk bisa merubah itu. Artinya selama kemudian ini sudah diatur oleh undang-undang, maka ini sesuai begitu ya Pak. Ya. Pak, terakhir mungkin jika kemudian nantinya vonis dari majelis hakim ini adalah lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum, mungkin tanggapannya seperti apa? Kita menghargai keputusan majelis apapun itu ya, nanti langkah-langkah hukum masih ada ke depannya ya. Mudah-mudahan jika memang tuntutannya lebih rendah daripada yang dituntutkan, masih ada legal action lainnya untuk bisa banding. Ini demi keadilan para korban ya, keadilan para korban. Terima kasih banyak Pak Bima Sena atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Selamat memantau begitu ya Pak jalannya vonis pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak.
Ya, Irianda dan juga saudara, ini kami semua di sini, para awak media dan juga seluruh elemen persidangan hingga saat ini masih menunggu kemudian bergulirnya sidang vonis dan juga pembacaan vonis atau putusan yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Tadi kita juga melihat bahwa persiapan-persiapan sudah dilakukan. Kita tentunya masih menunggu, Irianda, bagaimana kemudian nanti vonis yang akan dibacakan. Kembali ke Anda di studio. Oke, Vida, nanti kami akan kembali memantau informasi terkini dari lapangan, khususnya dari Anda, jurnalis Kompas TV, Vida Alatas. Terima kasih atas perkembangan terkininya. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Asep Iwan Iriawan, saudara. Ada Kang Asep, ini seorang pakar hukum pidana dan juga mantan hakim sekaligus. Kang Asep masih bersama kami ya? Masih, siap. Oke, Kang Asep, maaf tadi saya potong. Kang Asep, mungkin bisa melanjutkan perspektif Anda, kenapa kemudian hakim ini diharapkan atau banyak masyarakat juga yang mengharapkan vonis dari tuntutan ini dijatuhkan begitu. Di mana letak apa yang mungkin kita belum paham? Kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini bisa dari perspektif mana lagi? Kalau tadi Anda sudah sebutkan beberapa ya, dilakukan secara berkelanjutan sekitar 6 tahun lebih, kemudian juga menyalahgunakan simbol agama dan pendidikan. Apalagi Kang Asep? Ya, yang lebih penting dari itu kan sekarang ini anak-anak bangsa, generasi muda ya yang tadi dipercayakan oleh orang tuanya karena sebagian ketidakmampuan, karena berharap di lembaga keagamaan itu dibina sebagai anak-anak yang soleha wanita ini kebanyakan kan, jadi berharap akan jadi tunas-tunas bangsa kelak. Bayangkan oleh saudara, ketika orang tuanya mengamanatkan kepada seorang pemimpin ya dalam kategori seorang pemimpin agama, walaupun dalam kelompok tertentu, tapi dia berkhianat terhadap kepercayaan itu, dan itu anak-anak itu dititipkan dalam keadaan ketidakberdayaan, kebanyakan secara ekonomis kan, tapi disalahgunakan. Nah, ketika orang mempercayakan dan label agama dan si pemimpin ya ustadz tadi yang mengaku ustadz tadi meminta bantuan kepada pemerintah. Ya, dan oleh pemerintah diberi bantuannya itu disalahgunakan, orangnya diruda paksa, lahir bayi itu dipertontonkan, diperjualbelikan, maaf dengan segala hormat ya, kemudian untuk orang membuat pilu. Bayangkan saudara, kejahatan kemanusiaan apalagi yang dilakukan oleh orang biadab ini kan. Jadi sekira wajar ketika tuntutan sebagian besar masyarakat Indonesia meminta hukuman maksimal gitu kan. Nah, kalau ini tidak ditutupi, saya khawatir ini menjadi modus operandi ya, selalu orang menggunakan label-label keyakinan, label-label sosial ya untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, kalau semua keuntungan tanda petik, mungkin orang tanda petik lah itu ya, bisnis lah. Tapi kalau ini tadi yang digunakan label agama, orangnya diperkosa, diruda paksa, jumlahnya adalah lebih dari satu. Dan itu dari orang-orang yang selama ini ya tadi saya katakan ya, keadaan sosial ekonominya dalam tanda petik ya tidak berdaya kan, harusnya ketika mengatasnamakan lembaga untuk menampung anak-anak tidak berdaya atau anak yatim atau anak tidak mampu ya harusnya diberdayakan, bukan dipaksa. Nah, kalau ini orang-orang yang melakukan ini, dan ini kan kejadian tidak semua bisa sekali katakan tidak sekali dua kali, ini kebetulan muncul ke permukaan. Walaupun muncul tadi saya katakan tadi terlambat kan munculnya. Nah, kalau ini ada sifatnya mentolerir bahkan membela seolah-olah ini ada kepentingan tertentu, kemudian tidak ada hukum maksimal, ya saya pikir jangan harap ini akan berulang kan. Fakta sekarang saya dari tadi pagi coba hari ini di Jawa Barat itu masih terulang, setelah kejadian itu kan Tasik berulang, hari ini di Subang. Ya. Anda melihat modus yang sama dilakukan oleh seorang pemimpin agama tertentu, 6 dicabuli kan. Ya, nah, kalau ini didiamkan, saya kira tidak hanya ini kan, sebelumnya Banjaran juga masih dekat di Bandung. Ya. Oke, Kang Asep, Anda melihat ini momentum berarti untuk Pengadilan Negeri Bandung, untuk pada majelis hakim. Bandung untuk menunjukkan bahwa di Bandung ini sering ada kejadian kejahatan seksual kan, dari mulai artis kemudian ada beberapa ya situ paham lah karena situ pernah sekolah di Bandung sama-sama kejadian menonjol di Bandung itu kan sangat-sangat mengerikan, tapi selalu hukumannya ringan gitu kan. Nah, kalau sekarang ini Bandung tidak membuat sejarah dalam sejarah peradilan, sekali lagi ini bukan sifat dendam, tapi ini pembelajaran ya bagi siapapun yang melakukan perbuatan sekali lagi kemanusiaan
terhadap anak-anak bangsa harus dihukum maksimal gitu kan. Nah kalau Bandung tidak melakukan, saya kira Bandung ya akan dikenal sebagai lembaga peradilan yang selama ini kontroversial gitu kan. Saya saksikan kan Bandung itu satu-satu lembaga pengadilan yang ketua pengadilan, wakil ketuanya pernah di OTT KPK, pernah sering membebaskan, kejadian-kejadian dulu ada perkosaan koperasi juga dulu. Di Bandung pernah loh ada koperasi dulu dibebaskan oleh wakil ketua pengadilan, masih ingat ya. Itu ada sehingga wakil ketua pengadilannya dipindahkan itu. Jadi pernah ada kejadian perkosaan seorang koperasi di Bandung tuh dibebaskan loh. Itu perkara perkosaan. Mungkin bisa dibuka tapi mungkin itu karena belum ada jejak digital, tapi sekarang media-media Bandung bisa membuka. Nah, kalau sekarang Bandung tidak membuka ini, ya tidak berani memperbaiki dirinya seperti pengadilan tentu yang berani ya sekali lagi progresifnya menetapkan hukum demi keadilan, ya sekali lagi keadilan bagi sosial masyarakat Indonesia maupun kepastian maupun kemanfaatan tujuan hukum. Saya kira jangan harap bahwa Bandung akan dipercaya. Oke, momentum kemudian tadi Anda sudah sebutkan juga memperkaya perspektif kami, kita bagaimana kemudian ini menjadi kejahatan yang memang kalau dilihat juga dari apa yang Anda katakan tadi ini sangat luar biasa. Nanti setelah break saya akan tanyakan, biasanya seorang hakim ini dalam memutuskan vonis apa saja pertimbangannya. Tapi nanti jangan dijawab dulu Kang Asep, kita break dulu sejenak. Anda saudara tetap di Breaking News Kompas TV.